Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Today is Math. Pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan mengenai diagnostic test untuk ujian SFI test yang pertama. Nah, kita akan lanjut ke nomor 8. In figure 2, if L1 sejajar ya, jadi kalau ada tanda itu sejajar and both lines are intersect by line B, maka tentukan besar sudut dari Y. Nah, perhatikan bahwasanya kita punya garis L1 dan garis L2 yang kedua-duanya saling sejajar. Nah, kita juga punya garis T yang memotong ya garis L1 dan L2. Nah, sehingga bagaimana kita mencari besarnya sudut Y? Nah, perhatikan di sini ya. Jadi mungkin pertama-tama kita akan cari tahu 3X dan X di sini. Di mana hubungan antara 3X dan X merupakan jumlah dari sudut pada garis L1. Di mana besarnya adalah 3X plus X-nya itu sama dengan 180 derajat. Gitu ya. Kenapa bisa 180 derajat? Karena garis yang dibentuk ya antara L1 dan T ini membentuk garis yang saling berpotongan. Garis yang berpotongan ini akan membentuk jumlah sudutnya sebesar 180 derajat. Nah, 3X tambah X adalah 4X sama dengan 180 derajat. Untuk memperoleh besarnya sudut X, kedua ruas kita bagi dengan 4. 4 dibagi 4, sisa X aja, 180 derajat bagi 4 adalah 45 derajat. Nah, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 45 derajat. Lalu perhatikan bahwasanya sudut Y di sini itu saling saling punya relasi dengan yang 3X. Itu relasinya adalah saling berseberangan luar. Nah, sudut yang saling berseberangan luar maka besarnya sama, sehingga sudut 3X itu besarnya sama dengan sudut Y. Seperti itu. Nah, sudut 3X-nya berapa? Kita coba cari tahu. Karena X-nya 45 derajat, berarti X 3 dikali 45 derajat. Itu ya. Hasilnya itu berapa? Hasilnya itu 135 derajat. Sehingga besarnya sudut Y sama dengan 135 derajat. Jadi jawabannya yang C. Nomor 9. What is the y-intercept of the graph of 3x plus 4y is equal to 24? Nah, kalau misalkan ini yang ditanyakan adalah titik potong sumbu y pada grafik 3x plus 4y sama dengan 24. Nah, gimana kita cari tahu titik potongnya ya? Jadi kalau kita punya grafik, sembarang grafik, misalkan di sini itu grafiknya linear gitu ya. Grafik yang linear yaitu ini sama dengan y sama dengan x gitu ya. Nah, kalau Y sama dengan X, berarti nilai X dan Y-nya ini akan selalu sama. Jadi kalau di sini 1, berarti Y-nya 1. Kalau X-nya 2, berarti Y-nya 2. Nah, artinya titik potong sumbu Y itu pada saat Y-nya sama dengan 0, yaitu misalkan pada saat ya Y sama dengan 0, ternyata tuh X-nya sama dengan 2. Berarti nanti titiknya ada di sini. Itu karena ini Y-nya sama dengan 0. Seperti itu. Nah, berarti gimana buat cari ini? Nah, sebenarnya kita tinggal substitusikan aja ya. Jadi gini, kalau 3x plus 4y sama dengan 24, maka pada saat x-nya sama dengan 0 ya, pada saat x-nya sama dengan 0, maka kan sisanya hanya 4y sama dengan 24 ya. Berarti kedua ruas kita bagi dengan 4. 4 dibagi 4, Y, 24 bagi 4, 6. Sehingga diperoleh 0,6. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, terus di sini kita punya if 2n square is equal 5, then 5 multiple by atau times ya, times 2n square. Nah, ini berapa? Jadi kalau 2n kuadrat aja sama dengan 5, berarti 5 dikali dari 2n kuadratnya. Ya, tinggal disubstitusikan ya, karena 2n kuadratnya udah diperoleh, sehingga 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi jawabannya adalah yang D.
Nah, di sini diketahui sebuah cone. Jadi a cone itu adalah kerucut and a cylinder. Jadi kalau cylinder itu tabung. Both have a height, edge, and a radius. If the volume of cone is 12 centimeter cubic, what is the volume of the cylinder? Nah, kita ketahui bahwasanya ada kerucut sama ada tabung. Nah, kedua-duanya mempunyai tinggi yang sama. Tingginya sama, jari-jarinya atau radiusnya sama. Kalau misalkan volume dari kerucutnya itu sama dengan 12 pi, maka yang ditanya volume dari tabung. Nah, volume kerucut kita tinggal cari tahu dulu ya. Jadi volume kerucut itu kan sebenarnya dari sepertiga pi r kuadrat T ya, sama dengan 12 pi. Nah, di sini karena ada pi, di sebelah kanan juga ada pi, maka bisa saling menghilangkan gitu ya. Nah, hanya tersisa sepertiga R kuadrat T sama dengan 12. Nah, sepertiga di sini bisa kita hilangkan gitu ya, sehingga akan menghasilkan R kuadrat T saja. Kalau begitu kedua ruas kita kalikan 3, karena sepertiga kali 3 itu 1, sehingga ini hilang. Jadi sisa R kuadrat T, lalu 12 kali 3 adalah 36. Oke, kita dapat ya R kuadrat T-nya sama dengan 36. Lalu ingat lagi, volume tabung itu kan sama dengan PR kuadrat T. Nah, karena jari-jari dan tinggi dari kerucut yang dimaksud dan tabung yang dimaksud sama, maka kita tinggal tulis P, R kuadrat T-nya kan tadi diperoleh ya dari volume kerucut sama dengan 36. Jadi P dikali 36, maka hasilnya adalah 36P. Jadi jawabannya adalah yang D. 36P, 36Pi ya, 36Pi centimeter kubik. Lalu yang nomor 12, in figure P, XY is equal to YZ in segitiga XYZ. Jadi jika sudut dari Y sama dengan 50 derajat, maka tentukan sudut dari Z. Nah, kita perhatikan bahwasanya segitiga di sini yaitu XYZ itu kan dia katanya XY yang ini itu sama ya panjangnya dengan yang YZ. Nah, segitiga yang panjang sisinya sama, yang berhadapan, maka disebut segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki punya sifat ya, jadi sudut yang saling berhadapannya ini besarnya akan sama besar. Nah, sehingga kalau kita punya sudut Y yang udah diketahui 50 derajat, kita bisa tahu nih besarnya sudut salah satu ini, X atau Z gitu ya, karena sifatnya sama gitu. Nah, ingat juga kalau jumlah sudut segitiga itu kan totalnya 180 derajat ya. Berarti sudut X tambah sudut Y tambah sudut Z itu harus sama dengan 180 derajat. Di mana sudut X ini kan tadi apa? Besarnya sama dengan sudut Z. Berarti boleh dong kalau ditulis jadi sudut Z aja gitu ya. Sudut Z ditambah sudut Y. Sudut Y-nya tadi 50 derajat. Berarti di sini 50 derajat ditambah sudut Z sama dengan 180 derajat. Nah, di sini kita punya dua sudut Z ya. Berarti jadinya sudut 2Z ditambah 50 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga kalau di sini kita sisakan aja bagian yang sudut dan 50 derajatnya ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka kedua ruas harus kita kurangkan dulu dengan 50 derajat. Supaya 50 derajat di ruas kiri ini habis. 50 derajat dikurangi 50 derajat jadi 0 derajat, atau menyisakan ya sudut oke, gini aja ya, 2 sudut Z ya. 2 sudut Z itu sama dengan 180 dikurangi 50, berarti jadi 130 derajat. Oke, nah sampai sini berarti kedua ruas harus kita bagi lagi menjadi 2 supaya diperoleh sudut Z-nya. 2 dibagi 2, 1, berarti menyisakan sudut Z. 130 bagi 2 adalah 65 derajat. Jadi jawabannya besarnya sudut Z adalah 65 derajat, yaitu yang C. Nomor 13, in terms of X, what is the average arithmetic mean of 2x plus 1, 3x minus 4, 2x plus 7, and 5x. Nah, jadi di sini kita punya barisan aritmatika. Di barisan aritmatika kan punya yang namanya suku awal dan beda, yaitu ya step antara suku satu dengan suku lainnya. Nah, sehingga karena di sini yang ditanya average atau
rata-rata. Jadi yang ditanya rata-rata dari suku aritmatika di bawah ini. Kita punya apa aja sih? 2x plus 1, 3x min 4, 2x plus 7, dan juga 5x. Nah, konsep dari rata-rata itu merupakan jumlah data dibagi banyaknya data. Pada kasus ini, data di sini adalah bilangan-bilangan atau barisan dari aritmatika ini. Nah, sehingga kita bisa tuliskan aja ya. Jadi 2x plus 1 ditambah 3x min 4 ditambah 2x plus 7 ditambah 5x. Nanti dibagi dengan banyaknya barisan yang ada, banyaknya suku yang ada ya. Di sini kan ada berapa suku? 1, 2, 3, 4. Berarti dibagi 4. Lalu di sini kita bisa lihat lagi ya. Di sini ada 2x tambah 3x berarti jadi 5x. 5x ditambah 7, 2x jadi 7x. 7x tambah 5x jadi 12x. Lalu sekarang yang bilangannya atau konstantanya. Berarti 1 dikurang 4 negatif 3 ditambah 7 positif ditambah 7 jadi positif berapa nih? Negatif 3 ditambah 7 jadi positif. Nah, ini berarti 12 dibagi 4 itu jadi 3x. 4 dibagi 4 1 ya. Berarti jawabannya adalah 3x plus 1. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, mungkin itu dulu video untuk kesempatan kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya.